a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head says, get out and play, 'cause you never feel this way. Oke, halo kelas 12 MIPA. Kita bertemu lagi pada pembelajaran kimia. Setelah kemarin kita sama-sama melihat, mengetahui bagaimana caranya menentukan pereduksi apabila diketahui suatu reaksi beserta potensial selnya. Nah, sekarang kita akan menentukan urutannya, menentukan urutan kekuatan pereduksi. Ya, kalau minggu kemarin kita baru tahu, oh ini yang pereduksi, ini yang direduksi. Sekarang kita akan menentukan urutan kekuatan si pereduksinya. Yang mana yang paling kuat dan yang mana yang kemudian yang lebih lemah. Oke, supaya waktunya lebih efektif, nah sekarang kita langsung ya menuju ke contohnya. Nah, ini supaya lebih real, jadi bisa langsung melihat seperti apa sih cara mengurutkannya. Oke, anak-anak, sekarang kita baca dulu. Apabila diketahui beberapa reaksi berikut ini, beserta data potensial selnya, maka urutkanlah daya pereduksinya mulai dari yang paling kuat. Nah, di sini ada 3 reaksi beserta potensial selnya ya. Nah, kalian perhatikan dari ketiga reaksi ini, perhatikanlah nilai potensial selnya. Ya, perhatikan nilai potensial selnya. Ini ada reaksi yang pertama, nah, lihat. Potensial selnya adalah plus 0,38 volt. Reaksi yang kedua, potensial selnya itu adalah plus 1,08 volt. Nah, yang reaksi ketiga, ini potensial selnya. Coba kalian amati, dia itu nilainya negatif ya. Nah, ini nilainya negatif. Lalu pertanyaannya atau perintahnya adalah susunlah berdasarkan daya pereduksinya mulai dari yang paling kuat. Nah, anak-anak kalau kita lihat dari soal ini, pada reaksi yang ketiga itu dia potensial selnya negatif. Artinya kalau potensial selnya negatif, sebenarnya reaksi ini tidak bisa berlangsung secara spontan, ya. Tidak bisa berlangsung secara spontan. Maka apabila ada yang direduksi atau apabila ada yang dioksidasi, sebenarnya si spesi itu dia tidak mau. Misalkan C ya, C ini dia dioksidasi menjadi C2+. Nah, sebenarnya dia tidak mau karena harga potensial selnya itu negatif. Lalu bagaimana caranya anak-anak? Nah, kita harus mengubahnya menjadi positif ya, dengan cara dibalik reaksinya. Kalau kita balik reaksinya, maka potensial selnya itu akan positif. Nah, kita balik menjadi, nah ini sudah kita balik, 3C2 plus dan direaksikan dengan 2A menjadi 3C plus 2A3 plus. Dengan harga potensial selnya yang sudah positif, yaitu plus 2,1 volt. Nah, kalau sudah kita balik yang ini, nah kita sekarang akan menyusun lagi. Menyusun dengan harga potensial sel yang semuanya sudah positif. Oke. Nah, ini kita susun ya. Kita susun ketiga reaksi ini semua harga potensial selnya sudah positif. Nah, lalu bagaimana kita mengurutkannya? Mengurutkan daya pereduksinya. Nah, siapa yang memiliki daya pereduksi yang paling kuat? Apakah C, atau A, B, atau D? Nah, caranya anak-anak, oke, sekarang kita amati dulu atau kita mulai dari reaksi yang pertama ya. Kita mulai dari reaksi yang pertama. Oke, kita analisa. Nah, pada reaksi 1, nah si A ini kan dioksidasi dan B direduksi. Ya, benar ya. Yang tadinya A dia menjadi mana nih? Ini A. Nah, dia jadi A3+ ya, A3+. A dioksidasi, B direduksi. Maka urutan daya pereduksinya berarti dari yang paling kuat itu yang A duluan. Ya, kenapa? Ya, karena dia itu kan mereduksi si B, A itu dioksidasi. Kalau dioksidasi berarti dia memiliki daya pereduksi.
Nah, berarti daya pereduksinya yang paling kuat itu A dulu baru B. Nah, sekarang kita misalkan potensial sel ini adalah jarak. Supaya lebih mudah, kita analogikan potensial sel ini adalah jarak. Berarti dari A ke B, nah dia tuh punya jarak sebesar 0,38 ya. Urutannya A dulu baru B. Nah, sekarang kita gambarkan. Nah, A ke B itu jaraknya 0,38. Oke, ini reaksi yang pertama. Reaksi yang pertama ya. Nah, ini analoginya seperti ini. Lalu reaksi yang kedua, nah kita lihat B itu dioksidasi dan D itu direduksi. Nah, maka urutan daya pereduksinya dari yang paling kuat itu B dulu baru D. Ya, B baru D. Terus kita misalkan jarak B ke D itu berapa sesuai potensial selnya? 1,08. Jarak dari B ke D. Nah, 1,08. Berarti D itu di sebelah kanan B ya. D di sebelah kanan B dengan jarak sebesar 1,08. Oke, kita gambarkan, kita analogikan. Nah, ini D di sebelah kanan B dengan jaraknya 1,08. Karena dia potensial selnya 1,08. Nah, sekarang kita beralih ke reaksi yang ketiga. Oke. Nah, pada reaksi yang ketiga, si A ini dioksidasi. Nah, berarti daya pereduksinya yang paling kuat A dulu baru C. Nah, berdasarkan data potensial sel, jarak dari A ke C itu 2,10 ya, 2,10. A dulu baru C, berarti C itu di sebelah kanan A. Ya, C itu di sebelah kanan A. Nah, tapi kita nggak tahu posisinya itu di mana. Apakah sebelum B, ya posisi C itu apa sebelum B, atau sebelum D, atau setelah D. Di manakah posisi C? Nah, ingat jarak A ke C itu 2,10, 2,1. Nah, kita analogikan ya, kita gambarkan dulu. Nah, ini anak-anak. Jarak dari A ke B itu kan 0,38. Dari B ke D 1,08. Kita butuh A ke C 2,10. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu yang 0,38 sama 1,08. Nah, ini. Jaraknya ternyata 1,46 kalau kita jumlahkan. Nah, 1,46. Sementara kita butuhnya 2,1 ya. Nah, berarti kurang berapa nih? 2,1 dikurangi 1,46. Berarti kurang 0,64. 0,64 di sebelah kanan D. Oke ya. Nah, ini jarak dari A ke D itu baru 1,46. Jarak dari A ke D baru 1,46. Berarti kalau butuh 2,10, berarti kita harus gambar lagi ke sebelah kanan, yaitu sebesar 0,64. Oke, begini ya. Jadi kalau kita urutkan daya pereduksinya dari yang paling kuat itu urutannya adalah A dulu, baru B, terus D, kemudian yang terakhir adalah C. Jadi yang paling kuat berarti adalah A, B, D, C. Ibu rasa ini cukup cukup bisa dipahami. Mungkin nanti kalian memahaminya pelan-pelan. Nah, ini silahkan dipelajari. Materinya cuma sederhana, cuma konsepnya hanya seperti ini. Dan ini pun menggunakan analogi supaya kalian lebih mudah untuk memahaminya. Nah, anak-anak sekarang ada beberapa latihan sama persis seperti ini. Ibu sengaja beri latihan supaya kalian bisa mencobanya sendiri. Supaya kalian bisa lebih memahami konsepnya dan juga bisa lebih mahir untuk mengerjakan soal semacam ini. It's my lucky day.